Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita, pembahasan kita pada kitab Syarah Fadl Islam, dan sekarang kita masuk kepada bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh dan meninggalkan yang selain Islam. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu wujubid dukhuli fil islami kullihi. Bab kewajiban masuk ke dalam agama Islam seluruhnya. Wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan yang selain Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan bab terkait dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Ini surat Al-Baqarah ayat 308. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, babud dukhuli fil islami kullihi, bab masuk ke dalam agama Islam keseluruhannya. Bima'na, maknanya annaka taqbalul islama kullahu, bahwa engkau menerima Islam secara keseluruhan. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, maka jangan kau ambil atau tidaklah engkau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ay fil islami, maksudnya fis silmi adalah fil islami, masuk ke dalam agama Islam. Kafatan, secara menyeluruh. Iqbaluhu kullahu, terimalah Islam secara keseluruhannya. Wala ta'khudhu, dan janganlah kalian mengambil ba'dahu, sebagiannya, wa tatruku ba'dal akhar. Wa tatrukul ba'dal akhara, dan kalian meninggalkan sebagian yang lain. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil islami. Karena sesungguhnya siapa orang yang melakukan hal itu,
maka dia bisa masuk ke dalam golongan orang yang kufur terhadap Islam, kafir terhadap Islam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan utusan-utusan Allah. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan utusan-utusannya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Kami beriman kepada sebagian, tapi kami kufur kepada sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka hendak menjadikan antara dua hal itu jalan. Ya, artinya mereka kufur, memecah belah, dan juga mereka mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Alladzina yu'minu bi ba'dir rusuli au bi ba'dil kitabi au bi ba'dil islami. Orang-orang yang beriman kepada sebagian para utusan atau sebagian kitab atau sebagian Islam. Wa yakfuru, dan dia kufur bil ba'dil akhari, dengan sebagian yang lain. Fahuwa kafirun bil jami'i. Maka sama saja dia kufur kepada seluruh Rasul, seluruh kitab, seluruh Islam. Jadi tidak bisa kita hanya menerima sebagian, lalu kemudian kita menolak sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian kecuali kehinaan pada kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Falwajibu 'alal muslimi, maka kewajibannya orang Islam, seorang muslim adalah ayyaqbala. Dia menerima al-Islam, menerima Islam kullahu, secara menyeluruh. Faya'malu bima yastati'u minhu, lantas dia beramal sesuai dengan yang dia mampu. Lakin tetapi yu'minu bihi, tapi dia beriman kepada Islam kullihi, seluruhnya. Amma ayyu'mina bi ba'dhin wa yakfura bi bil ba'dil akhari. Adapun dia beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, fahadza la yajuzu, maka hal ini tidak boleh, wala yakfi, dan tidak cukup. Au ay ya'khudha minal islami ma wafaqa hawahu, atau dia mengambil dari Islam apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma khalafa hawahu tarakahu, yang berselisihan dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Fahadza aidan la yajuzu wa la yakfi. Demikian ini juga tidak boleh dan tidak cukup. Fayajibu an yuqbala al-islamu jami'uhu, ya wajib menerima Islam seluruhnya, ya. Wa yu'mina bil islami kullihi, dan dia beriman dengan Islam seluruhnya. Jadi bab ini didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa
bagian daripada konsekuensi seseorang masuk ke dalam agama Islam, ya dia menerima seluruh apa yang ada di dalam agama Islam. Semuanya, mengimaninya, menerimanya, meyakininya. Adapun terkait dengan masalah mengamalkan, ya tentu kalau dia tidak mampu ya, dia tidak kena kewajiban. Contoh misalnya, dia meyakini kewajiban haji. Tetapi tatkala dia belum memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ya dia tidak menunaikan ibadah haji. Tapi dia wajib meyakini bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Begitu juga misalnya zakat. Ya, kalau dia belum memiliki harta yang sampai kepada nisab, haul, maka dia tidak wajib berzakat. Tetapi dia wajib mengimani dan meyakini kewajiban zakat. Ini maksudnya. Jadi dia menerima seluruh apa yang ada pada syariat Islam. Menerima semua yang ada pada agama Islam. Tidak lantas kemudian dia mengimani sebagian, menolak sebagian. Mempercayai sebagian, lalu kemudian menolak sebagian yang lain. Ini nggak diperkenankan. Dan ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafatan, secara menyeluruh. Kafatan, yakni maksudnya adalah jami'al islami, Islam secara keseluruhan. Fala ta'khudhu ba'dahu, jangan kamu, atau fala ta'khudh ba'dahu, jangan kau mengambil sebagian, wa tatruk ba'dahu, engkau meninggalkan sebagian yang lain, hasba hawaka, sesuai dengan hawa nafsumu, wa raghabatika, dan kesenanganmu. Ya tidak boleh mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, sesuai yang kita suka, sesuai yang kita mau, sesuai yang kita inginkan. Au ta'khudh alladhi yurdika, atau engkau mengambil yang membuat kamu ridha, membuat kamu senang. Al-Islamu kulluhu, Islam seluruhnya adalah wahdatun mutakamilatun, satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Jadi tidak diambil sebagian, tidak ditinggalkan sebagian. Nah, termasuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh adalah berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu didatangkanlah oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala firman Allah wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alam tara, tidakkah engkau mengetahui, ilal ladzina yaz'umuna, kepada orang-orang yang mereka mengira, annahum amanu, bahwa mereka beriman. Jadi mereka mengira beriman. Bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum engkau. Lanjutan ayatnya nanti, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintahkan agar kufur kepada taghut. Surat An-Nisa ayat ke-60. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullahu taala, wa min ad-dukhuli fil islami kaffatan, termasuk ini memasuki agama Islam secara menyeluruh adalah tahkimus syariati, berhukum dengan syariat.
Fahadhihi min umuril islami, ini juga termasuk bagian daripada perkara-perkara di dalam Islam. Falladhi yadda'i annahu muslimun, ke orang yang mengaku dia muslim, walakinnahu ya'zilu syari'ata 'anil hukmi. Tetapi dia melepaskan syariat dari hukum. Wa yuhakkimul qawanin, dan dia memilih berhukum dengan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat. Fahadha laisa musliman, maka orang yang seperti ini dia bukan muslim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umun. Tahukah engkau orang-orang yang mereka mengira? Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini yaz'umuna, mengira. Wazza'mu, dan perkiraan-perkiraan ini adalah akdzabul hadis, ya perkataan yang paling dusta. Jadi menggunakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yaz'umun, ini berarti mereka dusta. Fadalla ala anna da'wahum laysat sahihatan. Ini menunjukkan bahwa pengakuan mereka tidak benar. Mereka mengaku beriman, yaz'umuna, mereka mengaku mengklaim annahum amanu bima unzila ilaika, bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna, mereka menginginkan ayyatahakamu ila taghut, berhukum kepada taghut. Mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab-kitab terdahulu, tetapi dia berhukumnya kepada at-taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi, dan mereka telah diperintahkan agar kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu, dan syaitan menginginkan ayyudillahum, menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Fala budda minal hukmi bima anzalallahu, maka harus berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Jadi ayat ini memiliki sabab nuzul. Ayat ini memiliki sebab turunnya ayat. Ya, sebabnya ada orang Yahudi dan orang munafik. Ini berselisih. Ada orang Yahudi dan orang munafik berselisih. Lalu kemudian dua orang yang berselisih ini, yang satu yang orang Yahudi ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta keputusan hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi uniknya yang orang munafik justru tidak mau, padahal dia kan menampakkan keislaman. Tidak mau, tetapi malah dia justru ingin mendatangi salah seorang Yahudi. Jadi yang orang munafik ini ingin datang kepada salah satu tokoh Yahudi, karena tokoh Yahudi itu bisa disogok lah ya, untuk memutuskan hukum sesuai yang dia mau, sesuai yang dia inginkan. Nah, maka turunlah ayat ini. Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi inginnya berhukum kepada hukum selain Allah, yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi ini ayat membicarakan tentang tadi orang munafik yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Dia zahirnya menampakkan keislaman, tetapi tatkala dia diminta berhukum kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau. Ya, dia tidak mau dan dia tidak menyetujui hal tersebut.
Sehingga kemudian ya dia lebih memilih untuk mendatangi salah seorang tokoh Yahudi yang menetapkan hukum sesuai dengan keinginannya, bisa dibayar, bisa diberikan sogokan, sehingga kemudian mau ditetapkan hukum sesuai yang dikehendaki dan yang diinginkan. Nah, di sini yang menjadi syahid atau yang menjadi bukti atau dalil adalah orang munafik ini. Dia menampakkan diri sebagai orang yang Islam, salat, puasa, dan seterusnya. Tetapi ketika dia diminta untuk berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, dia nggak mau, dia enggan. Bahkan dia lebih memilih untuk berhukum dengan kepada at-taghut. Itu tadi yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dan dia menetapkan itu dan mengajak manusia untuk mengikuti hukum tersebut. Na'udzubillah. Ya, nasallallahu alaihi afiyah. Naam. Amma alladhi yuqsil hukma. Adapun orang yang ya menjauhkan hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan nihaian, yang akhirnya dia menjauhkan dia menjauhkan manusia dari berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, wa yaj'al mahalla dzalika al-qawanin, dan dia jadikan sebagai ganti hukum syariat perundang-undangan yang dia buat yang bertentangan dengan aturan Allah, syariat Allah, hadza laisa bimuslimin. Maka orang ini adalah bukan orang Islam. Walau kana yaz'um, walaupun dia mengklaim, mengira, annahu muslimun, bahwa dia muslim. Wa hadza fil Qur'ani, dan yang seperti ini sudah disebutkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Tahukah engkau ya ada orang yang mengira kepada orang yang mengira bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum engkau, mereka menginginkan berhukum kepada taghut. Unzur, perhatikan, lihatlah. Yuridun, mereka menginginkan. Wa huwa ibaratun an niyatin fil qalb. Ini adalah merupakan ungkapan dari niat yang kuat di dalam hati, ya, faqat. Jadi dia punya keinginan kuat di dalam hati untuk berhukum selain hukum Allah saja. Ini sudah disebut di dalam ayat ini bahwa ya mereka ini orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang beriman. Ya, bukan orang Islam. Fakaifa idza naffadh? Fakaifa idza naffadh? Apalagi dia tunaikan, dia lakukan itu. Ya. Fal amru asyaddu, maka lebih berat lagi. Idza nawa biqalbihi, kalau dia niat dengan kuat di dalam hatinya saja, fa huwa laisa bimu'minin, maka dia bukan mukmin. Fakaifa idza naffadha? Bagaimana kalau dia menunaikannya? Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Jadi di dalam bab ini, Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala pertama menyebutkan ayat yang memerintahkan kita agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Nah, lalu kemudian wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita pisah-pisahkan gitu. Yang penting kita salat, puasa, haji,
Adapun berhukum ya dengan hukum selain Allah nggak apa-apa. Ini tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Maka didatangkan firman Allah surat An-Nisa ayat ke-60. Nah, terkait dengan yang membuat aturan-aturan hukum. Jadi hukum buatan manusia itu ada kalanya bertentangan dengan syariat, ada kalanya tidak bertentangan. Yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi misalnya seperti hukum-hukum yang terkait dengan lalu lintas misalnya ya, itu tidak bertentangan dengan syariat, karena itu masuk ke dalam maslahah ammah, masuk dalam kemaslahatan yang umum. Termasuk juga peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan masalah ya seperti sekarang misalnya, karena sebab ada wabah, ada pandemi, maka kemudian misalnya salat diberi jarak, ini nggak bertentangan dengan syariat, insya Allah. Membatasi aktivitas orang agar tidak berkerumun. Termasuk juga hukum-hukum yang terkait dengan maslahat seperti kewajiban memiliki kartu identitas atau kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, paspor, ya, yang itu adalah merupakan dokumen-dokumen yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa dia adalah warga negara. Termasuk juga surat nikah. Jadi dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat besar. Maslahat yang besar, maslahat yang sangat bermanfaat, dan itu betul-betul menjadi sebab terhindar dari berbagai macam tuhmah. Tuhmah itu ya prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka jelek ya. Jadi kalau orang menikah, dia bisa buktikan ada suratnya, maka prasangka-prasangka buruk itu akan hilang. Ini maslahat. Ya, ini adalah maslahat. Jadi ini hukum yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan masalah-masalah yang tadi kita sudah sebutkan, maka ini maslahat. Kita wajib mentaatinya. Karena itu terkait dengan kemaslahatan kita. Nah, lalu kemudian selanjutnya ya, terkait hukum-hukum terkait dengan kewarganegaraan ya. Jadi warga negara punya tanggung jawab harus begini, harus begitu. Ini maslahat. Nah, lalu kemudian selanjutnya yang kedua adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh syariat, oleh negara yang itu berselarasan atau bahkan mendukung hukum syariat. Kewajiban seperti misalnya pemerintah menetapkan Ramadan, Idul Fitr, Idul Adha, ya, regulasi-regulasi pemerintah terkait dengan hal itu, termasuk misalnya ya terkait dengan pernikahan misalnya ya, waris. Nah, ini diperkenankan. Karena memperkuat hukum syariat, makin diperkuat. Nah, yang bertentangan, nah ini yang kita tidak ambil. Kita tidak taati. Ya, kita tidak mentaati yang bertentangan. Misalnya, kalau ada satu negeri yang pemimpinnya misalnya melarang orang untuk sholat, orang Islam nggak boleh sholat misalnya. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang nih sholatnya boleh, cuman masjidnya agar orang nggak berkumpul, lah itu yang lain, beda itu pembahasannya. Atau misalnya warganya diperintahkan untuk mencuri gitu ya, nggak boleh, yang seperti ini nggak boleh ditaati. Tidak diperkenankan kita untuk mentaatinya. Nah, siapa orang yang menetapkan aturan hukum, ya, menetapkan aturan hukum yang bertentangan dengan syariat, ya, maka ya ini bahaya. Orang ini bisa jatuh kepada na'udzubillah kekufuran. Ya, bisa jatuh pada kekufuran. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Maka kita sebutkan perincian para ulama secara ringkas terkait dengan masalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, berhukum dengan selain hukum Allah, ini masalah yang pertama. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang pertama,
apabila ini berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mengingkari si hakim yang mengingkari bahwa hukum Allah dan hukum Rasulnya yang paling benar, dia mengingkari hal itu, maka dia kafir. Yang mengeluarkan dia dari keislaman. Jadi apabila ada seorang hakim menetapkan hukum yang dimana hukum itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, dan dia mengatakan bahwa hukum Allah dan Rasulnya tidak benar, tidak hak, maka ini kafir. Yang kedua, apabila hakim itu meyakini bahwa hukum Allah sama dengan hukum selain Allah. Jadi hukum Allah dengan hukum yang selain Allah sama aja, derajatnya sama. Nah ini na'udzubillah, ini kafir. Lalu kemudian yang ketiga, apabila hakim ini meyakini bahwa hukum selain Allah lebih afdal, lebih utama daripada hukum Allah. Ini juga sama, kafir. Yang keempat, apabila hakim itu meyakini bahwa hukum selain Allah tidak sama dengan hukum Allah, tidak juga lebih utama dengan hukum Allah. Tetapi kita boleh berhukum dengan selain hukum Allah yang bertentangan ini tadi. Ini jelas kufur ya. Ya termasuk juga dia menerapkan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia ataupun kabilah. Ya, dia terapkan itu dan dia mengatakan bahwa ini boleh, ini diperkenankan. Begitu. Adapun dia menerapkan, ini kufur akbar ya. Adapun dia menerapkan hukum selain dari apa yang Allah turunkan, yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah hak benar, ya, tidak ada yang bisa menyamainya, menyamai hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada. Tidak ada yang boleh berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dia meyakini itu nggak ada yang boleh seperti itu. Tapi ya tadi ada hawa nafsu pada dirinya, ada kekeliruan, sehingga kemudian dia keliru dalam menetapkan. Atau karena tadi faktor kedudukankah misalnya, maka ini adalah maksiat. Maksiat. Tetapi tentunya ya ini juga berbahaya, lama-kelamaan akan menyeret dia, akhirnya na'udzubillah bisa jatuh kepada kufur yang besar. Nah, lalu kemudian ini soal hakim yang menerapkan hukumnya. Lalu kemudian selanjutnya orang yang menetapkan aturan. Ya, orang yang menetapkan aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur, ini bahaya. Ya, dan kita nggak boleh mentaatinya dalam hal dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh. Ya, lalu bagaimana dengan hakim tadi, hakim yang menerapkan aturan yang tadi yang bertentangan? Ya, tadi kita sudah sebutkan. Kalau dia menerapkan aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya itu, yang bertentangan itu, ya karena kedudukan, karena jabatan, ya dia tidak meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka ini tidak kufur. Ya tidak kufur. Ya apabila dia melakukan hal itu dengan tidak meyakini dan dia tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus dipegang oleh manusia. Tetapi apabila dia mengharuskan manusia berpegang pada hal tersebut, ya, dengan yang bertentangan dengan syariat Allah itu, maka kalau dia meyakini bahwa itu boleh, naudzubillah, ini kufur. Tetapi ada sebagian para ulama, kalau dia memang sudah berhukum dengan atau menerapkan aturan hukum, hakimnya ini menerapkan aturan hukum terus-menerus dengan hukum selain Allah, dan dia mengharuskan manusia mengikuti aturan itu, walaupun dia tidak mengatakan ini halal atau ini boleh,
kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, ini kafir. Kenapa? Karena hal ini tidak keluar kecuali dari orang yang hatinya sudah menghalalkan. Jadi kalau dia sudah menerapkan aturan syariat terus-menerus kepada manusia, ya walaupun dia tidak meyakini hal itu boleh, yang syariat yang selain Allah, maka kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, ini orang kufur, walaupun dia tidak mengatakan ini halal, ini boleh. Mengapa? Karena dia sudah melakukan itu dan mengharuskan manusia, mengilzam manusia untuk berpegang pada hal tersebut. Lalu kemudian keadaan orang-orang yang meminta hukum. Ya, seperti yang tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-60 tadi itu. Kalau dia meminta hukum, memiliki kecenderungan, keinginan yang kuat untuk berhukum dengan hukum selain Allah, dia tidak membenci hal itu, bahkan dia senang, yang tadi yang yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin, maksudnya ingin itu disertai dengan kesenangan, kecenderungan, kecondongan. Maka yang ini seperti ini adalah kafir. Ini kafir. Lalu kemudian, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila dia tidak menginginkan berhukum kepada taghut dan tidak ridha, tetapi dia dipaksa. Ya, dia dipaksa. Dan dia tahu bahwa syariat Allah adalah syariat yang hak. Dan dia tidak bisa meraih apa menjadi haknya kecuali dengan menempuh jalur hukum perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat. Maka boleh. Ya, jadi misalnya begini ya, ada orang misalnya punya sebidang tanah. Lalu kemudian sebidang tanah itu dirampas oleh orang lain. Nah, dia tidak mau sebenarnya dia masuk ke perundang-undangan yang itu bertentangan dengan aturan syariat, dia tidak mau. Tetapi kalau tidak begitu, maka haknya atau tanahnya akan hilang, dirampas orang. Sehingga kemudian dia menempuh jalur hukum yang seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Maka, tapi dia dengan tidak ridha, artinya dia tetap yakin bahwa hukum Allah dan Rasulnya lah yang paling benar, yang paling hak, syariat Allah yang paling hak, paling benar. Nah, maka dia boleh untuk berhukum dengan peraturan-peraturan dari perundang-undangan itu agar supaya haknya bisa dia ambil. Ya, supaya haknya bisa dia ambil. Nah, lalu kemudian yang keempat yaitu keadaan negara. Ya, keadaan negara. Apabila negara itu berhukum dengan syariat Allah, itu dilihat dari yang nampak. Yang nampak. Ya, wa hadza bihasabi zuhuri dzalik. Yang nampak di negeri tersebut. Apabila berhukum dengan selain syariat Allah itu ada tapi tersembunyi hanya dalam beberapa masalah saja, ya, dan yang nampak adalah mengamalkan Islam, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, maka ya, dan yang bertentangan dengan syariat itu masih diingkari oleh sebagian orang atau beberapa orang atau masih banyak yang mengingkari, maka daulah yang seperti ini masih disebut dengan daulatu Islam. Tetapi apabila di mana-mana pelaksanaan syariat tidak muncul, tidak nampak, maka daulah ini adalah daulatu kufrin, daulah kekufuran. Nah, jadi ini ringkasan penjelasan ini kita ambilkan dari kitab I'lamul Anami bi Syarhi Kitabi Fadlil Islam. Jadi ringkasan pembahasan ini kita ambilkan dari kitab I'lamul Anam bi Syarhi Kitabi Fadlil Islam. Yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi kita ulang lagi. Masalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini masalah yang pertama. Ini dikutip
dari penjelasannya Syekh Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh di dalam risalahnya Tahkimul Qawanin, bahwa berhukum dengan selain yang Allah turunkan menjadi kufur besar di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila sang hakim dia menyatakan bahwa hukum Allah dan Rasulnya tidak benar, dia meyakini itu. Jelas ini hakim ini kafir akbar. Apabila hakim itu mengatakan bahwa hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, ini kafir dengan kufur yang besar. Apabila dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih utama daripada hukum Allah, ini kufur akbar. Apabila dia meyakini bahwa selain hukum Allah atau hukum yang bertentangan dengan hukum Allah boleh dikerjakan, walaupun dia tidak meyakini bahwa itu sama dengan hukum Allah atau lebih utama, tapi dia mengatakan boleh dilaksanakan, maka ini kufur. Ya, termasuk tadi peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan syariat, ya, ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan kabilah suku yang bertentangan dengan syariat, ya, dia yakini itu boleh, maka ini kufur akbar. Adapun seseorang yang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya yang paling benar, tapi tadi karena dorongan hawa nafsu, kepentingan duniaka, lalu kemudian dia menetapkan hukum dengan hukum yang selain yang Allah tetapkan, maka ini maksiat. Tetapi bahaya, lama-kelamaan pun bisa menyeret dia kepada kekufuran yang besar. Nah, lalu kemudian selanjutnya, penjelasan dari Syekh Salih, dari Syekh Salih Al-Syekh, bahwa orang yang menetapkan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah atau menetapkan hukum bertentangan dengan syariat Allah, ini kufur. Begitu juga orang yang mentaatinya, dia tahu bahwa syariat ini bertentangan dengan syariat Allah, tapi dia taatinya. Nah, adapun orang yang berhukum dengan aturan tersebut atau menerapkan aturan tersebut sesekali, ya, nah, itu tidak menjadi kebiasaannya, dan dia tahu bahwa ini nggak benar, syariat selain Allah ini yang bertentangan, ini tidak benar, maka ini tidak kufur, kecuali dia menganggap itu halal boleh. Nah, adapun orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah sama sekali, jadi perundang-undangannya sama sekali tidak sesuai dengan syariat Allah sama sekali, dan dia mewajibkan manusia untuk mengikuti syariat atau yang bertentangan dengan syariat Allah itu, maka dalam hal ini ada dua hukumnya. Ada dua hukum. Ya, sebagian para ulama mengatakan kalau dia berhukum dengan aturan syariat sama sekali nggak ada hukum syariat yang dia terapkan, artinya bertentangan semuanya hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, dan dia wajibkan manusia untuk mengikuti hal itu, maka sebagian para ulama katakan tidak kufur sampai dia menganggap ini halal. Sebagian lagi para ulama mengatakan dia kufur karena hal seperti ini tidak keluar dari orang yang beriman. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, begitu juga Syekh Salih Al-Syekh. Nah, lalu kemudian keadaan yang kedua, ya, keadaan yang ketiga adalah orang yang meminta diterapkan hukum pada dirinya. Kalau dia senang berhukum kepada at-taghut, ya, senang dia ridha, dia senang, maka ini kafir. Tapi kalau dia berhukum misalnya dengan hukum yang bertentangan dengan syariat dalam rangka untuk mengambil haknya dan dia tidak meridai hal itu, namun dia kecuali harus menempuh jalur itu, maka yang ini tidak kufur dan diperbolehkan. Begitu juga negeri. Ini masalah yang keempat terkait dengan negeri. Bagaimana dengan negeri? Negeri yang memang masih nampak, secara zahirnya nampak adalah menunaikan syariat, ya, azan dan seterusnya, masih kemaksiatan pun masih diingkari dan seterusnya. Walaupun ada beberapa peraturan-peraturannya yang bertentangan dengan syariat, tetapi masih banyak orang yang mengingkarinya, orang yang menyanggahnya, maka ini masih masuk dalam daulatu Islamin. Tetapi kalau sudah banyak menyebar, bahkan itu yang dominan, maka na'udzubillah itu adalah daulatu kufrin. Itu adalah negeri kekufuran. Nah, ini ringkasan
pembahasan terkait dengan al-hukm bi ghairi ma anzalallah yang tadi kita sudah sebutkan, diambil dari beberapa kitab, dan terutama ringkasannya dari kitab I'lamul Anam, syarah dari Fadl Islam. Ini syarah yang lebih luas lagi, yang merangkum atau meringkas dari penjelasan beberapa para ulama. Nah, tentunya ini adalah merupakan masalah-masalah besar, ya, yang wajib kita tanamkan pada diri kita, bahwa tentunya hukum Allah adalah hukum yang terbaik, nggak mungkin nggak. Karena Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir. Hukum buatan manusia, imma dia bertentangan dengan hukum Allah, maka kita tidak mentaatinya. Imma dia makin memperkuat hukum Allah dan Rasulnya, ya maka kita jelas kita berpegang padanya kalau makin memperkuat. Imma hukum tersebut tidak bertentangan, tapi juga tidak jelas-jelasan mendukung syariat, namun di dalamnya ada maslahat. Ya seperti tadi contohnya ya, peraturan lalu lintas, dalamnya ada maslahat. Nggak lantas dia mendukung syariat secara penuh dengan terang-terangan seperti salat dan seterusnya, tidak, tapi di dalamnya ada maslahat. Rambu lalu lintas, peraturan kita harus memiliki identitas, ya pernikahan harus tercatatkan, ini maslahat. Dan ini termasuk para ulama sebutkan termasuk yang wajib juga kita taati karena di dalamnya terdapat maslahat. Ya, kalau yang penguat syariat, jelas penguat syariat ya seperti menetapkan Ramadan misalnya, Syawal, Dzulhijjah, lalu kemudian regulasi-regulasi terkait dengan penerapan atau pelaksanaan ibadah haji, ini termasuk bagian daripada yang memperkuat syariat. Jelas terang-terangan memperkuat syariat. Tetapi juga tadi ada yang dia tidak bertentangan dan juga tidak nampak secara sekilas, tidak nampak betul-betul memperkuat syariat, namun di dalamnya maslahat ammah, ya kemaslahatan untuk orang banyak umum. Ya maka ini tetap harus dilakukan. Jadi jangan sampai nanti ini ada orang yang memahami bahwa saya tidak mau bikin KTP. Kenapa? Karena bikin KTP itu peraturannya tauhid katanya. Tidak, itu maslahat ammah. Ya, itu maslahat ammah. Nanti tidak punya KTP, nggak bisa bikin paspor, segala macam, nggak bisa haji. Nanti akhirnya dituduh lagi, wah ini pemerintahnya menghalangi orang untuk berangkat ibadah haji. Lo gimana berangkat haji? Anda KTP nggak punya, paspor nggak punya. Nah, ini. Jadi ada sebagian ini ya, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang memahaminya bahwa pokoknya semua yang keluar dari pemerintah itu adalah tauhid. Enggak, dirinci. Yang keluar itu dari pemerintah. Apakah berkesesuaian dengan syariat? Jadi misalnya seperti contoh ya, peraturan pemerintah memperkuat pelaksanaan syariat. Misalnya contoh seperti apabila sudah masuk waktu salat azan, pemerintah mengeluarkan peraturan toko-toko harus tutup. Padahal kalau dicari dalilnya, mana ada dalil yang mengatakan bahwa apabila azan tokonya tutup semuanya. Ya, kalau Jumat ya. Nah itu kalau nggak ditutup nanti didenda, dicabut izinnya dan seterusnya. Nah, itu kan memperkuat syariat agar orang menunaikan salat di awal waktunya, tepat waktunya, berjamaah dan seterusnya. Atau peraturan itu yang bertentangan dengan syariat itu jelas jangan dikerjakan. Nah peraturan itu nggak bertentangan, tidak juga tadi serta-merta memperkuat syariat, tapi maslahat umum. Ya maslahat umum seperti tadi ya, dokumen-dokumen yang harus kita miliki. KTP, KK, begitu. Nah, termasuk juga yang ramai diperbincangkan ya, misalnya seperti masalah apa yang ramai ini, Pancasila dan seterusnya. Kalau kita telusuri sejarahnya bahwa ya Pancasila itu muncul dirumuskan dari Piagam Jakarta yang islinya terkait dengan syariat-syariat Islam juga. Cuman kemudian bagaimana cara menafsirinya, itu yang kemudian jadi permasalahan. Bagaimana orang kemudian menafsiri itu dengan tafsiran-tafsiran yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang jadi masalah ini. Jadi sebenarnya nggak ada benturan, cuman dibenturkan. Sehingga ada istilah, kalau ada orang Muslim yang berusaha taat kepada agamanya menjalankan syariat, justru malah dituduh anti Pancasila. Na'udzubillah. Tidak, justru awal mulanya Pancasila itu asal muasalnya dari Piagam Jakarta. Ya, jadi
di mana itu asasnya ketuhanan yang Maha Esa, yang di mana orang Islam menunaikan syariat-syariat Islam. Justru malah itu di cover, sudah terkandung di dalam Pancasila itu sendiri sudah. Cuman kemudian ini terjadi penafsiran-penafsiran yang melenceng ya. Kalau umpamanya kalamullah Al-Quran yang yang terjaga saja, orang nafsirin bisa melenceng, apalagi cuma perkataan manusia. Artinya ada saja orang yang menafsiri Al-Quran dengan penafsiran yang keliru, yang melenceng, menyimpang. Padahal itu kalamullah. Ini perkataan manusia, wah makin banyak orang bisa menyimpangkan, menjadikan melenceng tafsirannya. Jadi ini juga satu keadaan ya, yang dimana keadaan ini dibuat seolah-olah bahwa kaum muslimin itu anti Pancasila. Enggak benar, tidak benar. Ya bagaimana tidak, ruhnya itu berangkat dari orang-orang Islam. Makna-makna yang tertera itu berangkat dari makna-makna yang terdapat di dalam agama Islam. Dengan ungkapan yang lain, dengan bahasa yang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi ketika ditafsiri dengan tafsiran yang tidak benar, tafsirnya jadi nggak benar, lalu kemudian akhirnya dikesankan orang-orang yang berpegang kepada ajaran agama malah justru anti Pancasila. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Justru orang-orang yang sangat berpegang kepada agama, itu mereka adalah orang-orang yang dahulunya ikut merumuskan Pancasila tersebut. Nah, perlu kita ketahui ayuhal ikhwah. Jadi, upaya memisahkan diri antara keberadaan seseorang terkait dia sebagai warga negara dengan terkait sebagai dia orang yang beragama, ya nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu tadi, Islam itu menyeluruh seluruhnya. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ad-dinu wad-daulah, agama dengan negara, nggak bisa dipisahkan. Itu belakangan aja terjadi ya, pemisahan-pemisahan itu dengan istilah nation state istilahnya. Istilah nation state, bahwa satu negeri yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Nation state. Dan sekarang pertanyaannya, isu tentang nation state siapa yang memunculkan? Justru nation state itu muncul awal mulanya, wallahu a'lam, itu karena negeri-negeri di Eropa. Negeri-negeri di Eropa dulu itu ya berbasis agama, kata siapa nggak berbasis agama? Negara agama. Silakan aja buka sejarah. Ini juga fakta sejarah yang disembunyikan oleh sebagian orang atau ya pura-pura nggak tahu. Coba sekarang, Romawi. Negara agama bukan? Negara agama. Agama resminya dia tetapkan. Setelah ditetapkan oleh Konstantin, maka Nasrani menjadi agama resminya Romawi. Persia, Faris. Ya bukan Paris yang di tempat fashion itu, bukan, lain lagi. Faris itu Persia, Al-Furs. Negara agama ini, agama resmi yang ditetapkan oleh Persia adalah agama apa? Zoroaster, Majusi, nyembah api. Yang agama lain muncul mesti ditentang. Jadi ini aneh ya. Aneh. Sekarang orang dibikin fobia terhadap negara agama. Padahal dahulunya negeri-negeri Eropa, bahkan ya termasuk tadi Romawi di Persia, negara apa? Negara agama. Habasyah misalnya, Habasyah. Negara agama Habasyah. Coba lihat pada catatan sejarah sirahnya Nabi. Apa agamanya? Nasara, agama resminya Nasara. Tetapi berhubung Raja Habasyah adalah raja yang adil, maka ya tadi ketika ada orang-orang hijrah, mungkin kalau bahasa kitanya mencari suaka dari Mekah, dari kalangan orang Quraisy, ya, lalu kemudian didengar, akhirnya raja mengizinkan mereka untuk tinggal walaupun agamanya berbeda. Tetapi basis negaranya, dasar negaranya adalah negara agama. Bahkan para uskup itu menjadi penasehatnya Najasyi. Nah, silakan buka. Ya, nah lalu kemudian, ini perhatikan. Kalau kita baca sedikit saja, enggak banyak-banyak tentang bagaimana sejarah Eropa ya.
negeri-negeri di Eropa yang negeri-negerinya itu berbasis agama. Agama Nasara, ya, agama Nasara. Itu mengalami kekacauan. Ya, mengalami kekacauan Nasara. Kenapa mengalami kekacauan? Ya karena tadi ketika para tokoh agama tidak lagi konsisten berada di atas agamanya, dia hanya membenarkan orang-orang yang katakanlah punya kedudukan, punya harta, membenarkan itu. Ya jadi sempat ada semacam kalau kayak kita lembaga agama lah ya, kalau seperti dalam Islam lembaga agama itu mengeluarkan indulgensia. Indulgensia itu surat pengampunan dosa. Sehingga pada saat itu di Eropa, karena memang itu basisnya agama, negeri yang berbasis agama, akhirnya orang-orang yang korup ini, yang korupsi, yang berbuat kezaliman, dan seterusnya, dia tinggal datang ke gereja atau tempat-tempat lembaga agama yang lalu para tokoh agamanya mengeluarkan surat pengampunan dosa. Lalu dia nyumbang kepada gereja tersebut atau dia nyumbang kepada lembaga agama tersebut, dia dapat surat pengampunan dosa. Ini mirip seperti money laundry. Sedangkan kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin, makin tertindas. Makin tertindas. Ya, karena makin tertindas inilah, maka kemudian muncullah semacam gerakan memisahkan agama dengan negara. Udahlah, nggak usah bawa-bawa agama lah dalam urusan negara. Kenapa? Toh ternyata agama hanya menjadi legitimasi sebagian para penguasa-penguasa yang zalim dan korup untuk mereka melanjutkan perbuatan zalim mereka dan mereka terus-menerus menindas orang kecil atau rakyat kecil. Nah, maka kemudian muncullah semacam tokoh-tokoh yang menyuarakan agar supaya, tadi contohnya, menyuarakan, memisahkan antara agama dengan negara. Muncullah itu. Jadi itu kasusnya bukan di negeri kaum muslimin. Ya, permasalahannya ini bukan di negeri-negeri kaum muslimin. Bukan berarti di negeri kaum muslimin sama sekali nol kezaliman bisa terjadi, tapi ini tadi. Di mana ketika para tokoh agama, mungkin kalau dalam bahasanya kaum muslimin, para ulamanya hanya melegitimasi kezaliman-kezaliman orang yang zalim. Bahkan tadi mengeluarkan di agama Nasara, mengeluarkan surat pengampunan dosa, indulgensia, maka muncullah ketidakpercayaan dari masyarakat di Eropa. Maka bergejolaklah, ada revolusi, industri atau apalah macam-macam. Jadi yang kaya, bahasa kitanya, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin tertindas. Maka muncullah revolusi untuk merubah. Maka muncullah tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, dan seterusnya. Dan ini termasuk juga, ini saya dapati dari salah seorang ikhwah, yang beliau juga adalah orang yang sangat memahami tentang pemikiran-pemikiran ini atau sejarah-sejarahnya. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang bagus dari beliau. Dan alhamdulillah ini satu hal yang sangat berharga sekali agar kita memahami, agar kita mengerti ya. Jadi muncullah ungkapan dari seorang tokoh yang mungkin kita sekarang sebut sebagai salah satu akar dari pemikiran komunisme, akar dari pemikiran sosialis, ya, Karl Marx yang mengatakan agama itu candu, ya, agama itu candu. Nah, yang dimaksud oleh dia adalah agama yang ada di negerinya bukan Islam, An-Nasara, ya, agama yang di negeri sang pencetus ungkapan itu tentu bukan negeri-negeri Islam, bukan negerinya kaum muslimin. Maka di sini terdapat faedah yang sangat besar bahwa ketika agama itu sudah semakin jauh dari tuntunan wahyu,
maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Baik kerusakan pada konsep tataran ajaran agamanya, masuk bid'ah, akidahnya menyimpang. Termasuk juga akan muncul penyimpangan-penyimpangan dari tokoh agamanya. Yang ini akan menyebabkan kondisi yang tidak baik kepada rakyat, kepada masyarakat. Ini terjadi karena nanti akan berdampak pada buruknya para pemimpin. Buruknya para pemimpin. Sehingga sampai Al-Ghazali, ya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dikatakan, ya, penulis Ihya Ulumuddin yang kita kenal, katakan rusaknya rakyat ini karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa ini karena rusaknya para tokoh agama, para ulama. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Jadi ketika penguasanya zalim, menindas dan seterusnya, rakyat tertindas, ulamanya melegitimasi perbuatan kezaliman itu. Bahkan tadi diberi Diberi indulgensia, ya, kalau dalam sejarah yang sedang tadi kita bahas. Pengampunan dosa dan seterusnya. Sehingga makin menjadi kezaliman. Seakan-akan mereka tutup mata. Para tokoh agama ini akhirnya tutup mata terkait dengan keadaan dan kejadian yang seperti ini. Bahkan na'udzubillah memperkaya diri sendiri para tokoh agamanya. Kan kita juga ketahui hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika dia menuntut ilmu pada salah seorang tokoh agama Nasara, ketika dia mati, ternyata didapati di ruangannya ini harta-harta banyak numpuk. Jadi dia mengambil harta manusia dengan cara yang tidak hak. Numpuk di rumahnya. Allahu Akbar. Bisa dibaca nanti atau dirujuk kembali hadis tentang masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, maka oleh karena itulah muncullah tadi gagasan memisahkan antara agama dengan negara, ad-din wad-daulah, dipisahkan. Jadi apa? Negara berdasarkan kesepakatan bersama, walaupun beda-beda bangsanya, beda-beda agamanya, tidak boleh negara ini berdiri untuk satu agama tertentu atau untuk satu bangsa tertentu. Tapi untuk seluruh warga negaranya yang berbeda-beda suku dan bangsanya dan agamanya, maka kemudian muncullah istilah nation state. Tidak lagi negara berbasis agama. Loh, padahal sekarang kalau misalnya kita bandingkan misalnya Saudi misalnya, tentu dengan segala kekurangannya juga yang ada pada pada Saudi, ya negeri Saudi Arabia. Nah, coba tetap berbasis atas dasar agama, basis negaranya didasari atas dasar basis agama. Adapun sistemnya adalah kerajaan, ya. Tetapi basis dasarnya, asas dasarnya adalah ad-din, agama. Lalu bandingkan dengan negeri-negeri yang nation state. Kalau kita memang mau fair, ya jangan Anda ngelihatnya negeri-negeri yang basis agamanya yang menyimpang, yang keliru, seperti Iran misalnya. Walaupun dia mengatasnamakan Republik Islam, tetapi basis dasarnya adalah Rafidhah Syiah. Basis agama yang keliru, yang salah. Tapi Saudi dia. Ya, tentu tadi kita katakan dengan segala ada yang kekurangan, tapi ya tadi. Jadi kadang ini orang aneh membandingkan, negara kita ini yang sudah maju karena kita lebih terbuka dan seterusnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Bahkan negeri yang katanya negeri adidaya seperti Amerika. Lihat sekarang keadaannya, ya akhi. Yang katanya selalu menjadi benchmarking peradaban. Lihat sekarang apa yang terjadi. Rasisme masih begitu tinggi di sana. Bahkan orang nggak peduli terhadap urusan corona, nggak ada yang peduli, lihat. Ada sebagiannya mereka, ya udahlah nggak usah. Bandingkan dengan Saudi. Negeri yang dibasiskan atas dasar agama, akidah yang hak. Tentu tadi kita katakan dengan segala kekurangannya, kalau memang ada. Tapi juga berapa banyak kelebihannya yang lebih banyak lagi. Bahkan sampai ada warga negara
Amerika kalau tidak salah. Mereka merasa nyaman di Saudi ketika pandemi. Kerusuhan nggak ada. Ini lihat bagaimana negeri Amerika, kerusuhan, demonstrasi. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Coba mari sama-sama kita kembali deh. Kaum muslimin, ayo, saudaraku kaum muslimin, ayo, para pemikir, para cendekia, ayo, coba kita pelajari agama kita sendiri, ayo belajar lagi sama-sama. Tentu kita juga, saya juga tentu harus lebih banyak belajar. Ayo kita kembali lagi, kita pelajari bagaimana sejarah agama kita yang penuh dengan kemuliaan, mengangkat kehidupan martabat manusia. Dan sekarang termasuk di antara hikmahnya pandemi ini, Allah Rabbul Alamin bukakan kepada kita. Bagaimana mata dunia tertuju pada negeri-negeri yang terbilang berhasil untuk mengendalikan. Gak ada kerusuhan. Jadi sebagian negeri-negeri termasuk di Amerika Selatan, di Chile, itu terjadi kerusuhan. Masyarakatnya rusuh, naudzubillah. Sudah pandemi, lalu kemudian rusuh, demonstrasi, rusuh. Meminta supaya bantuan sosial diturunkan, rusuh, turun ke jalan. Naudzubillah. Merusak, toko-toko dihancurkan, bank dan seterusnya. Bahkan sebagian mereka karena kerusuhan ini atau bahkan sebelum kerusuhan ini karena ketika pandemi, awal mula pandemi, orang pada borong beli kan sebanyak-banyaknya, ngumpulin nimbun karena khawatir nggak kebagian, atau khawatir juga karena ada perampokan, mereka pun akhirnya beli senjata api, berbondong-bondong orang antri beli senjata api karena khawatir karena kondisi begini nanti orang rusuh lalu kemudian merampok dan seterusnya, akhirnya beli senjata api. Allah musta'an. Lihat, negeri yang dianggap sebagai cerminan peradaban dunia hari ini ternyata luluh lantak sistemnya, masyarakatnya, keyakinannya, akidahnya, pola pikirnya dengan virus. Saudaraku kaum muslimin, a'azzakumullah. Maka mengajak manusia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya ini bukanlah radikalisme seperti yang diisukan oleh mereka yang menganggap bahwa peradaban mereka peradaban maju. Itu kan mereka perhatikan, mereka mengkampanyekan peradaban maju itu kayak mereka. Nggak taunya hari ini mereka yang luluh lantak. Peradaban maju itu adalah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan perlindungan kepada seluruh kaum muslimin dari berbagai macam keburukan di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.